Bagi suami yang sudah berjuang mencari nafkah, sibuk bekerja, banting tulang, pas datang ke rumah mau cemewel, dia sudah minum kopi durasi, satu teguk langsung tegak, malah istrinya datang tamu. Terus istrinya bete, sensi, galak, ngebul nggak kepala? Ya Allah. Ngebul. Jadi misi awal kosmetik itu dipakai untuk mengusir setan. Iya. Tapi anak hari ini pakai kosmetik justru untuk mengundang setan. Itu mitosnya. Mengapa Allah menguji seseorang dengan penyakit? Jadi perempuan yang sedang menstruasi, dia sedang dirasuki oleh spirit of devil, roh setan. Maka matanya adalah evil eyes, hidungnya adalah evil nose. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di Kulkas. Kuliah Ringkas, satu-satunya kuliah yang nggak bikin boring, nggak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas Ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan wahyu. Kulkas Ngadem yuk. Sebelum kita masuk ke pembahasan inti kuliah kali ini, Sobat Ngadem semua, kami kedatangan baju fashion muslim kekinian ya. Saya kaget pas dapat kiriman, wah ini apa nih isinya? Taunya baju muslim kekinian. Yoi, dari produknya MKQ Muslim Fashion. Pak Haji gimana nih? MKQ itu singkatan Majelis Hotmil Quran. Majelis Jadi Hotmil baju Quran ini diproduksi oleh ahli Hotmil Quran. Baju ini didesain untuk kebutuhan Muslim dalam beribadah dan beraktivitas sosial. Saya kira baju ini sangat berkah kita pakai, sebab ini sekali lagi dibuat, didoakan dengan pendekatan Hotmil Quran. Sekarang untuk mendapatkan baju ini sangat banyak bisa kita temui di Shopee ya. Jadi baju ini nyaman banget, bahannya juga enak. Kemudian yang pasti stylishnya fashionable abis lah ya. Varian warnanya juga macam-macam Pak Haji ya. Ada yang coklat, ada yang hitam, banyak merah, biru, putih. Pokoknya langsung saja lah, kepoin aja di Shopee atau di linknya saya taruh di bawah inilah ya. Sukses selalu. Terima kasih untuk Pak Nase. Langsung saja sekarang Sapa Maya dulu Pak Haji ya. Di segmen-segmen awal ini bakal ada segmen namanya Sapa Maya, di mana teman-teman Sobat Ngadem ini yang mau bertanya silahkan bertanya lewat video gitu. Nanti videonya bisa nongol di Kulkas gitu. Nah, sekarang ada pertanyaan nih Pak Haji, masih dari mahasiswa. Mahasiswanya pun masih dari mahasiswa BKI. Kita langsung saja tonton Pak Haji nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Alfitriani Asyapa dari jurusan Bimbingan Konseling Islam semester 5. Izin bertanya kepada YouTube channel Kulkas, mengapa Allah menguji seseorang dengan penyakit? Dan apa kebaikan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala di balik penyakit tersebut yang diberikan kepada orang yang beriman? Mungkin cukup sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Putri apa ya, BKI. Sobat Ngadem banyak dari BKI. Iya. Mungkin tahu kitanya orang yang suka BKI, bubur kacang hijau. Untuk Putri nih, ngemil apa yang paling nikmat? Nah, jawabannya pasti ngemilikin kamu sepenuhnya. Dijawabnya sama Pak Haji ini. Oke, langsung aja Pak Haji jawab pertanyaan dari Putri. Gimana? Tadi Putri bertanya kalau kenapa Allah menguji seseorang dengan penyakit, apa hikmahnya lah ya dari seseorang dikasih penyakit oleh Allah gitu. Silakan Pak Haji. Bang Bren, pertanyaan ini jawabannya sudah kita kupas sebetulnya pada episode sebelumnya waktu kita bicara tentang sakit itu adalah tamu terbaik Tuhan. Tapi nggak apa-apa, Putri begini, penyakit itu adalah tamu terbaik
yang diutus Allah kepada kita dan membawa banyak pesan kebaikan. Di antara kebaikan itu pertama, penyakit itu adalah penutup aib kita. Kedua, Putri, penyakit itu adalah penggugur dosa-dosa kita. Tiga, penyakit itu adalah penghapus juga setiap kesalahan-kesalahan kita. Keempat, penyakit itu adalah peninggi derajat. Al-musibah raf'ud darajah. Yang berikutnya, penyakit itu adalah tangga untuk menuju surga. Jadi ketika Putri ingin masuk surga, butuh tangga. Di antara tangga itu adalah penyakit. Jadi Mang Bren, penyakit itu adalah tamu terbaik yang diutus Allah kepada kita yang membawa banyak pesan kebaikan. Bagi Putri dan Sobat Ngedem semua yang belum nonton episode sakit tamu terbaik dari Allah, cus langsung ya ke episode sebelumnya. Terima kasih Putri. Dan sekarang kita langsung saja Pak ke topik bahasan kita selanjutnya. Oke. Nah, di segmen selanjutnya ini sebetulnya saya bertanya-tanya Pak terkait thumbnail agar Dabul gak ngebul. Nah ini agak bingung nih. Dabul itu apa ya? Bang Bren, Dabul itu bahasa anak gaul. Singkatan dari datang bulan. Jadi Dabul itu datang bulan. Januari datang, Februari datang, Maret datang, setiap bulan datang. Ya, kalau bahasa mediknya disebut PMS, premenstrual syndrome. Pernah dengarkan PMS? Tapi Mang Bren, angkatan saya dulu lagi SMP nyebut yang Dabul itu disebut LGNO. Tahu nggak LGNO, Mang Bren? LGNO apa tuh, Godek nuju ongkek. Ya. Kalau deket kasih eta ke LGNO, loket godek nuju ongkek parah. Jadi naik dompetnya lagi muntah Pak Haji. Zaman saya SMA nyebut wanita yang PMS itu SBMD. Tong deket kasih eta ke SBMD. Naon si brewok muntah darah. Ya. Nah, Mang Bren, setelah itu pada generasi berikutnya Dabul itu disebut palang merah. Tidak boleh mendekat kan kalau palang merah. Ada yang nyebut lampu merah, berarti tidak boleh dilabrak. Lalu disebut juga waktu itu tamu tak diundang. Nah, kemudian juga ngetren disebut menstruasi. Anak gaul hari ini menyebut menstruasi itu dengan datang bulan, disingkat jadi Dabul. Ada juga yang akademik sedikit nyebutnya PMS. Tapi kalau dalam bahasa agama kita, Dabul itu disebut haid. Haid, Pak ya. Haid. Orang Sunda menyebut kotoran, palangan, dan lain sebagainya. Oke. Itu Dabul, Mang Bren. Dabul ya. Terus apa hubungannya Pak Dabul sama kepala ngebul? Agar Dabul gak ngebul gitu. Oke. Apa hubungannya nih Pak? Bagi mereka yang akan Dabul, akan datang bulan, ada yang disebut dengan mood swing. Biasanya kebanyakan wanita menjadi cenderung sensi, Mang Bren, bete, cemas, melo, galak, gede amat, bahkan bisa depresi. Coba kalau istri seperti itu ya, galak, melo, cemas, gede amat, ngebul nggak kepala? Iya, pasti. Sepintas kan, itu. Dari kejauhan itu ngebul kepalanya. Gini Bang Bren, anak-anak Betawi nyebut istri yang sedang PMS dan galak itu disebut lagi lugu. Tahu lugu? Lugu banget. Ini bukan kata saya ya. Itu disensor kayak. Jadi Dabul bener Pak Haji, itu suka ngeselin banget. Kadang ya. Satu, bagi yang kedatang bulan, dia merasakan mood swing hingga campur aduk perasaan karena persoalan hormonal. Sekarang, Bren, bagi suami, bayangkan yang sudah berjuang mencari nafkah, sibuk bekerja, banting tulang, hulu dijieun suku, suku dijieun hulu,
Pas datang ke rumah mau cemewew, dia sudah minum kopi durasi, satu teguk langsung tegak, malah istrinya datang tamu. Terus istrinya bete, sensi, galak, ngebul nggak kepala? Ya Allah. Ngebul. Bukan cuman kepala Pak Haji, tapi kepala yang lain juga ngebul. Parah ya. Ini udah STMJ ya. Makannya sama sate kambing. Pokoknya sudah siap tempur. Pas ini double tawanya. Wah udah itu ngebul. Atas bawah ngebul pasti Pak Haji. Oke Pak Haji gini. Ada mitos yang mengatakan kalau orang yang lagi PMS itu sedang dirasuki setan katanya. Entah dari mana mitos kayak gitu ya. Tapi dulu gitu saya sering dengar itu. Itu benar nggak Pak Haji? Kalau yang namanya mitos nggak ada yang benar, namanya juga mitos. Ya tapi siapa Nasaruddin Umar, saya dulu pernah baca artikelnya. Dia pernah nulis di Ulumul Quran, topik tulisannya teologi menstruasi. Kemudian juga dia pernah nulis perspektif gender dalam Islam. Dikutip begini, Bren. Dalam kepercayaan orang Yahudi, wanita yang sedang menstruasi itu, darahnya itu disebut sebagai darah yang tabu. Jadi perempuan yang sedang menstruasi, dia sedang dirasuki oleh spirit of devil, roh setan. Maka matanya adalah evil eyes, hidungnya adalah evil nose, kemudian telinganya adalah telinga setan. Maka perempuan yang sedang menstruasi, kalau dia menggendong anak, anaknya bisa sakit. Kalau dia masak, masakannya bisa cepat basi. Kalau kakinya nginjek bumi, maka tanah bisa menjadi tandus. Maka wanita yang sedang menstruasi itu disimpan, mereka itu disebutnya di Robul Kholi, daerah yang sunyi. Kenapa? Sebab dirinya sedang dirasuki oleh spirit of devil. Tetapi di pembuangan, ketika wanita yang sedang menstruasi dikumpulkan di area yang disebut dengan Robul Kholi itu, mereka melakukan apa yang disebut dengan menstrual creation, kreasi wanita yang menstruasi. Jadi ceritanya begini, enak ya kalau kita lagi bersih diterima di ruang sosial, di forum publikum, sementara ketika kita sedang haid, kita disimpan di ruang privat di Robul Kholi itu. Maka mereka melakukan apa yang disebut dengan menstrual creation. Apa yang harus kita lakukan agar ketika kita sedang menstruasi, setan itu tidak masuk pada diri kita. Kata mereka, maka kita harus menutup pintu masuknya setan ke dalam tubuh wanita. Pintu masuknya setan ke dalam tubuh wanita yang pertama itu adalah bibir. Setan itu mereka yakini sebagai sesuatu yang takut sama warna merah. Maka mohon maaf, di Robul Kholi itu perempuan Arab dulu mereka seringkali punten mencolek darah menstruasinya dan dioleskan di bibir. Tujuannya untuk apa? Supaya setan tidak masuk melalui mulut. Lalu yang kedua, pintu masuknya setan pada wanita itu lewat telinga, gitu. Maka mereka membaluri duri tertentu lalu dibaluri durinya itu duri ikan dengan darah menstruasi ditindikan ke telinga. Pintu masuknya setan pada diri wanita yang ketiga adalah mata. Maka lagi-lagi mereka mencorek darah menstruasi dan dioleskan ke mata. Dari sana sesuai perkembangan lahir apa yang disebut dengan kosmetik. Kosmetik itu kata dasarnya adalah asalnya kosmetikos. Kata dasarnya adalah kosmos. Kosmos itu artinya ketika dipakai alam menjadi merespon dengan baik. Maka dari sana kata Pak Nazaruddin Umar lahir apa yang disebut dengan kosmetik. Kosmetik itu blessing in disguise dari seorang perempuan yang dibuang di Robul Kholi ketika dia sedang menstruasi. Maka berikutnya lahir apa yang disebut dengan kosmetik. Jadi misi awal kosmetik itu dipakai untuk mengusir setan. Tapi anak hari ini pakai kosmetik justru untuk mengundang setan. Nah itu mitosnya. Oke, Sobat Ngadem, baca saja artikelnya Pak Nazaruddin Umar, judulnya Perspektif Gender dalam Islam, atau beliau juga pernah nulis, kalau tidak salah, Teologi Menstruasi, diterbitkan di majalah ternama di Indonesia, namanya Ulumul Quran. Gitu. Bisa tuh, referensi baru Sobat Ngadem ya, dibaca artikelnya Pak Nazaruddin Umar. Dan ternyata Pak Haji ya ini referensi baru juga nih bagi saya, kalau
justru kosmetik itu akar mulanya dari spirit of devil tadi ya. Iya. Serem juga ya. Oke. Dan itu adalah salah satu dari kreasi menstruasi. Kebudayaan Yahudi juga Pak Haji ya tadi disebutkan gitu. Nah, lantas gimana Pak Haji Islam memandang dabul ini? Oke, kalau Islam kita rujuk langsung di Al-Baqarah 222. Allah kan berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka berkata kepadamu tentang haid. Kul, katakanlah Muhammad, huwa ada. Jadi haid itu adalah kotoran. Jadi haid itu dalam Islam disebut dengan darah kotor. Fa'tajilun nisaa fil mahid. Jadi karena itu jauhkanlah kata Allah, oleh sebab itu hendaklah kamu menjauh dari wanita yang sedang haid. Jadi kalau wanita sedang haid itu ada darah kotor pada dirinya, jauhilah. Tapi makna jauhi di sini bukan diasingkan seperti tradisi Yahudi kerokul kholi tadi. Jauhilah, wala taqrabuhunna hatta yatkhurna. Janganlah engkau dekati wanita sedang haid sehingga dia suci. Jadi makna jangan dekati ini bukan berarti jangan diasingkan, tetapi jangan melakukan hubungan badaniah suami istri kalau istri sedang haid. Boleh hidup bersama-sama, tinggal serumah boleh, tidur sekasur boleh, tapi yang tidak boleh itu adalah cemewew. Gitu, wala taqrabuhunna hatta yatkhurna, kata Allah. Nah, kata Rasulullah begini, haid itu inna hada amrun katabahullahu ala banati Adam. Jadi persoalan haid itu telah dipastikan oleh Allah atas anak perempuan Adam alaihissalam. Jadi setiap perempuan Bani Adam pasti itu ditetapkan oleh Allah akan datang bulan. Jadi yang jelas begini, Bren, haid itu kayak gaji PNS ya, datangnya tiap bulan tapi seminggu langsung habis. Bren nanti kalau jadi PNS datang tiap bulan tapi seminggu habis kayak haid gitu. Jadi gaji PNS itu 5 koma, Bren. Bren, gaji PNS itu 5 koma, tanggal 5 geus koma. Ditambah lagi sekarang sedang sun putih, Pak Haji. Sekarang apalagi sedang PPKM ya. PPKM gitu kan lucu, Bren. Kita di rumah saja sementara uang keluar terus, kan lucu. PPKM kita di rumah uangnya keluar terus jalan-jalan ya. Kita aja diam terus di rumah. Aduh, lantas apa hikmahnya sih? Oke. Dabul ini bagi seorang muslimah gitu. Banyak dikaji sebenarnya di kitab-kitab fikih ya, terlalu panjang karena kita singkat saja. Kata para ulama, datang bulan itu melatih wanita untuk memiliki kesehatan paripurna. Satu, kesehatan fisik. Dengan datang bulan physically kita akan sehat. Dua, kesehatan mental. Dengan diatur siklus menstruasinya oleh Allah, mental kita menjadi sehat gitu. Kemudian setelah itu kesehatan spiritual. Kesehatan spiritual ini ditandai dengan ada jeda dulu. Lah, kalau biasanya diwajibkan sholat sedang menstruasi, jangan dulu sholat. Itu ada kerinduan spiritualitas nanti untuk segera beribadah lagi. Kemudian ada kesehatan sosial. Bahwa dengan datangnya menstruasi, sebetulnya kaum perempuan sedang diajari tentang bagaimana menjaga kesehatan sosial. Dan yang terpenting, bahwa hikmah datang bulan itu adalah untuk menjaga kesehatan reproduksi bagi perempuan. Nah, begini Bang Bren, yang paling penting, datang bulan itu kata para ulama, ngajari wanita untuk bersabar. Sehingga tidak boleh bete, tidak boleh melo, tidak boleh marah-marah. Ini ada pertanyaan Bang Bren, ini ada pertanyaan. Kenapa wanita di sinetron Indosiar itu sabar-sabar? Jawabannya karena mereka dibayar mahal. Jadi kalau Bang Bren ingin istrinya sabar, bayarlah istrimu dengan mahal. Oh itu ternyata ya. Di Tazong sabar, di tahun feeling sabar, ternyata udah dibayar mahal ya Allah. Ini Bren, ada cewek yang sedang datang bulan.
kan ngomong sama suaminya, "Bang, kapan aku mau diajak jalan-jalan?" Kata suaminya, "Sabar, Neng, nunggu abang jual tanah dulu." Kata istrinya, "Emang abang punya tanah?" "Punya tuh, Neng, kan dari ujung Selipi sampai Bundaran HI itu tanah abang." Itu mah pasar Tanah Abang, yo. Aduh. Oke gitu Pak Haji ya. Jadi sobat ngadem semua, yang pasti hikmah di balik dabul ini bagi seorang muslimah tadi ya, beberapa kesehatan yang akan didapatkan, kesehatan fisik, Ya, kesehatan mental, kesehatan spiritual, tapi yang pasti sih melatih kesabaran untuk para muslimah betul. untuk ya nggak bawel Pak Haji ya. Langsung saja Pak Haji nih ke pertanyaan selanjutnya, masih dari mahasiswi nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazifa Raihani, mahasiswi aktif dari UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Izin bertanya nih kepada tim Kulkas, apa saja yang dilarang dan diperbolehkan untuk wanita yang sedang PMS? Mungkin cukup sekian. Sukses terus untuk Kulkas. Kulkas, ngadem yuk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini banyak disebut di kitab-kitab fikih. Satu, bagi wanita yang sedang datang bulan, dilarang untuk sholat dan tidak perlu mengkodonya. Kalau datang bulan tidak boleh sholat, tapi sholatnya tidak usah dikodo. Yang kedua, larangan puasa. Kalau datang bulan tidak boleh puasa, tapi kalau puasa wajib mengkodoknya. Larangan ketiga, siapa najibah tadi? Larangan untuk tawaf. Jadi kalau najibah nanti berangkat haji dan umroh, pas mau tawaf, tiba-tiba datang bulan, nggak boleh tawaf. Itu. Yang keempat, Mang Bren, larangan melakukan hubungan suami istri. Tadi, jadi kalau lagi datang bulan, tidak boleh suami istri melakukan hubungan itu. Jangan Misalnya dulu. kata suaminya, pesawat mau mendarat, gitu. Istrinya jawab, maaf, landasan sedang banjir. Jadi tidak boleh. Ya. Tidak boleh. Yang kelima, nih larangan bagi suami menjatuhkan talak pada saat istrinya sedang haid, sedang PMS. Oh nggak boleh Misalnya tidak boleh laki-laki mau menjatuhkan talak misalnya pada istrinya, lalu istri sedang PMS bukan PMS ya, sedang datang bulan, itu tidak boleh. Tidak boleh. Lalu berikutnya ada larangan wanita haid yang beda pendapat nih, ada perbedaan pendapat. Satu, larangan menyentuh mushaf Al-Quran. Ini mah ada dua pendapat. Pendapat yang pertama yang melarang itu wanita yang haid tidak boleh menyentuh mushaf, dalilnya sama, la yamassuhu illal mutahharun. Janganlah menyentuh mushaf kecuali orang yang mutahhar. Orang mutahhar itu orang yang suci dari hadas kecil maupun hadas besar. Maka orang yang hadas besar dan hadas kecil kayak orang yang sedang haid itu tidak boleh menyentuh. Tapi kata pendapat yang kedua boleh, sebab mutahharun itu bukan berarti maknanya mereka yang punya hadas besar dan kecil. Mutahharun itu artinya muslim. Asal muslim punya hadas besar dan kecil boleh menyentuh. Sebab la yamassu ilal mutahharun, tidak boleh menyentuh mushaf itu kecuali orang yang suci. Suci itu sudah suci akidahnya. Jadi tidak boleh menyentuh mushaf non-muslim. Muslim kalau sedang PMS sekalipun itu boleh menyentuh. Jadi ada larangan bagi wanita haid yang beda pendapat, diantaranya menyentuh mushaf Al-Quran dan membaca Al-Quran. Itu ya. Nah, yang ketujuh gitu. Berikutnya tadi ya, pertanyaan yang kedua dari Najipah. Ibadah apa yang dibolehkan bagi wanita yang sedang datang bulan? Nah, ini yang harus dilakukan, Bang Ben, biar dabul tidak ngebul. Sepanjang dabul lakukanlah hal-hal yang dibolehkan. Satu, baca Al-Quran tanpa menyentuh mushaf. Boleh baca Al-Quran tapi tanpa menyentuh mushaf. Misalnya apa? Pakai tablet, pakai handphone boleh, karena tablet itu bukan mushaf, handphone itu bukan mushaf. Kata MUI di bukunya Fatwa MUI Haid dan Kesehatan Menurut Ajaran Islam diterbitkan tahun 2016 menyebut seperti itu. Insya Allah meskipun sedang terjadi persoalan hormonal, perubahan hormonal yang drastis, tapi kalau kita baca Al-Quran meski dabul, kepala kita tidak akan ngebul. Yang kedua,
lagi double itu perbanyak membaca dzikir mutlak, kata para ulama. Apa dzikir mutlak tuh? Tasbih, tahmid, dan tahlil. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, itu perbanyak dibaca. Itu boleh dibaca. Ya, supaya apa? Sekali lagi, supaya tidak sensi, supaya tidak bete, supaya tidak boring, supaya tidak marah-marah, gitu baca dzikir mutlak. Yang ketiga, boleh belajar ilmu agama. Gitu. Yang keempat, menjaga infak dan sedekah katanya. Jadi kalau perempuan haid menjaga infak dan sedekah, itu kepalanya tidak akan ngebul. Kemudian berikutnya tentu brand, ini pesan sponsor, mendengarkan kulkas supaya tidak ngebul. Lalu kegiatan harian lakukan dengan menyenangkan begitu. Beginilah Najipah, kalau lagi double terasa bete, coba tarik nafas. Najipah, kalau lagi double bete, coba tarik nafas. Tapi setelah tarik nafas masih bete, coba tarik tunai. Insya Allah plong. Itu yang di belakang nyaut Pak Haji, sip betul katanya. Merasa didukung. Kamu tarik tunai mah plong. Luar biasa itu ya. Jadi apa aja ibadah yang dibolehkan ternyata banyak ya, yang kadang nggak kepikiran gitu. Terus apa sih ibadah kalau orang yang lagi PMS ya paling diem aja gitu. Ternyata boleh ya tadi. Boleh. Al-Quran tanpa menyentuh mushaf gitu, dengan cara membaca tablet. Terus kita juga berbanyak sedekah, menuntut ilmu, dan yang pasti dengerin kulkas biar tetap adem. Jadi adem. Oke, dan biar tetap adem juga menggunakan MKQ Muslim. Yoi, luar biasa ya. Oke Pak Haji, pesan terakhir nih bagi sobat ngadem yang pesan terakhir Bang Bren. Pokoknya untuk kaum wanita yang sedang dabul, jangan lupa pakai pembalut. Waduh Pak Haji, kalau itu mah sudah pasti, masa pakai tapas kelapa. Begini kan Bren, sekarang udah gak zaman. Pembalut itu kan asalnya Dracula. Karena Dracula dibully banyak orang, lalu Dracula itu berdoa, Tuhan, jadikanlah aku malaikat putih yang bersayap. Tapi aku tetap tugasnya menghisap darah. Cuing, akhirnya di pembalut. Jadi pembalut itu adalah Dracula yang dikabulkan doanya sama Tuhan untuk jadi malaikat yang putih, tring jadi pembalut dan bersayap. Tapi tugasnya tetap menyedot darah. Oke, berikutnya untuk para istri. Kalau lagi datang bulan, jangan suka marah-marah pada suami. Marah-marah pada siapapun. Ingat, suami itu adalah titipan Tuhan. Jadi kalau suami dimarahin terus, nanti suamimu diambil Tuhan atau diambil tetangga titipan. Oke. Yang paling akhir, Mang Bren, untuk para suami yang istrinya sedang dabul, jatuh cintalah pada istrimu meskipun ia sedang dabul. Kenapa? Agar engkau bahagia. Tapi bila Anda sudah berusaha jatuh cinta pada istri, tetapi tidak kunjung bahagia, padahal istri Anda sudah selesai dabul, waspadalah. Jangan-jangan Anda bukan sedang jatuh cinta, tetapi sedang jatuh tempo. Pusing ya tuh tempo Pak. Pusing. Pikirannya itu mah makin ngebul nanti kepalanya jatuh. Waduh. Episode kali ini kita banyak ketawanya Pak Haji. Astagfirullahaladzim. Mudah-mudahan nambah imun ya, mudah-mudahan nambah imun. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan. Karena PPKM diperpanjang terus. Sobat Gadem semua, semoga ini ada hikmahnya, dan jangan lupa tadi Pak Haji, kita harus beli apa? Baju koko yang didesain oleh para pengkhatam Al-Quran. Diproduksi juga oleh muslimin yang cinta Al-Quran. Didesain sebagai solusi untuk busana muslim yang tentu up to date, fashionable, dan tetap memiliki nilai etik. Pokoknya carilah di Shopee, harganya bersaing, kualitasnya juga bersaing. Oke, siap. Dan jawaban atas pertanyaan tadi, Bang Bren, jangan dianggap yang paling benar,
Itu bahaya sebab masih banyak saya kira jawaban lain daripada narasumber lain yang lebih kompeten. Ya, kita Dan jangan lupa juga like, comment, subscribe, dan share video ini ke teman-teman sobat ngadem semua kalau suka ya Pak Haji ya. Karena kita di Kulkas kuliah ringkas, satu-satunya kuliah yang gak bikin boring, gak usah ngontrak SKS dan bayar UKT. Tapi meskipun ringkas, Bang insya Allah berkelas dan berkualitas. Karena Kulkas ngademin topik-topik panas bukan pakai nafsu, tapi pakai ilmu atas bimbingan Wahyu. Kulkas ngadem yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi Selanjutnya. wabarakatuh.